Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bil-ta'allum wa arsala li ta'limina al-anbiya wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal ulama'il aqya, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Arisalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Khazin Mahmud MM. Yang terhormat Ketua Yayasan Arisalah Bapak Dr. Haji Fajrul Munir MMPD. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Arisalah Bapak Ustadz Slamet Taufik SOSI. Yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Lembaga Dakwah Arisalah Bapak Ustadz Suherman MPD. Dan yang terhormat Direktur Pendidikan Dakwah Arisalah Bapak Ustadz Haji Ulul Albab SI. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, ihsan, serta hati yang digerakkan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembinaan Majelis Taklim Alumni Pendidikan Dakwah Arisalah dengan tema Sukses Dakwah di Era Digital tahun 2024. Salawat serta salam adalah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ya, silahkan untuk baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku pembawa acara saya akan membacakan susunan tertib acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan wakil ketua Yayasan Arisalah, ketiga materi manajemen pendidikan, materi manajemen majelis taklim, kemudian materi sosialisasi haji dan umroh, dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir adalah doa. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita dapat berjalan dengan khidmat lancar dan sukses sampai akhir nanti. Selanjutnya yaitu sambutan Wakil Ketua Yayasan Arisalah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Slamet Taufik SOSI. Kepada beliau disilahkan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Arisalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Khazin Mahmud MM.
Ketua Lembaga Dakwah Bapak Ustaz Suherman MPD, Direktur Pendidikan Dakwah Bapak Ustaz Haji Ahmadul Albat, kemudian Ketua Bidang Majelis Taklim Ibu Ustazah Eva Nur Faidah MPD, beserta para dosen Pak Ustaz Muhammad Mukhlis MPD. Ini adalah alumni dakwah angkatan pertama. Sekarang sudah jadi guru besar. Ya, iya. Dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ustadz dan ustadzah alumni pendidikan dakwah Arisalah yang masih mau hadir menyambung silaturruh, ya, bukan hanya silaturahmi tapi silaturruh, menyambung rasa, ya, menyambung batin antara dulu pernah jadi mahasiswa, ya, dengan dosen-dosen yang ada, ya, karena dulu saingan, dulu itu dosennya lebih muda-muda, ya. Ya, sekarang sudah imbang, ya, malah tidak sedikit dosennya yang lebih senior, karena mahasiswa dakwah sekarang yang paling muda usia 18 tahun, ya, 18 tahun, satu kelas dengan emaknya, ya, betul kan, 1B kan, ya, 1A ya, emak sama anak belajar bareng. Karena emaknya susah terima pelajaran, yang ngerjain tugasnya anaknya, tapi SPP yang bayarin. Simbiosis namanya. Itu simbiosis mutualisme. Dan itu bukan barang baru di Arisalah. Dulu ada suami istri, ada. Ini juga ada. Bu Afifah tuh dengan suami. Ini juga suami istri sampai sekarang. Karena istrinya nggak rela kalau suaminya sendiri di sini, karena tahu dari salah paling banyak emak-emaknya, makanya untuk amannya dikawal. Nggak percaya itu, Pak. Dulu ada juga dari Priuk, suami, istri, sama anak dan menantunya dari Priuk, ya. Jadi udah bukan barang aneh, ya. Sekarang di tingkat 1B kemarin malah besan. Baru masuk, kemudian acara pernikahan ternyata besan satu kelas baru masuk. Tapi alhamdulillah gara-gara besan kondangannya cukup sekali. Nah kalau bukan besan kan 2 kali. Jadi yang pertama memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ustadz dan ustadzah alumni pendidikan dakwah. Yang kedua, kami sampaikan bahwa di Arisalah penggeraknya adalah, ruhnya adalah dakwah. Ruhnya adalah dakwah. Maka setiap kegiatan yang ada di Arisalah harus ada nuansa dakwahnya. Nggak boleh ada kegiatan yang tidak ada ruh dakwahnya. Nah ini diharapkan bisa mengkristal, menular ke ibu-ibu semua, bapak-bapak semua alumni, sehingga dalam hidupnya ruh dakwahnya nggak hilang, terus mengkristal, terus, sehingga apapun yang terjadi tidak pernah meninggalkan dakwah. Yang ketiga, bagian dari upaya dakwah di Arisalah, kita banyak cabang-cabang kegiatannya, termasuk yang bisa terus diikuti oleh ibu-ibu, bapak-bapak alumni. Yang pertama, kegiatan alumni. Ada hari Selasa, ada hari Rabu. Yang masih ikut kajian alumni, Selasa atau Rabu, tunjuk tangan. Maya. Yang ikut takhusus. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang ikut kajian malam Rabu. Tuh, 2 kadang-kadang ini. Yang ikut kajian kitab kuning, yang Pak Ustadz Mukhlis, pembinanya, ada nggak? 1, 2. Oke. Ya. Yang sering istighotah,
Kadang-kadang. Ya. Ada nggak yang alumni belum pernah istighothah? Saya tak lihat potongannya dulu. Ini kalau alumni nggak pernah istighothah ini ikatannya kurang ini. Kendor itu. Kencengin lagi istighothah ya. Besok malam makan besok. Istighothah. Nah, termasuk nanti tanggal 3 November hari Ahad juga itu Maulid. Hadir ya. Kita tunjukkan arisalah besar. Siap? Arisalah besar siap? Oke, saya mandatkan semua alumni bersama jamaahnya hadir mensukseskan Maulid. Siap? Catat semua. Ya Allah ya Rabb, yang janji hari ini berkahi hidupnya ya Allah, berkahi majelis taklimnya ya Allah, yang bohong ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah. Saya hanya doain dan nyumpahin ya, diharapkan bisa ikut mensukseskan Maulid Arisalah ya, agar kita juga punya semangat ya, giroh yang sama dalam mengembangkan dakwah. Dan hari ini ibu-ibu akan mendapatkan tips bagaimana kunci mengelola majelis taklim di tengah perubahan ya, agar di era digital. Ini kan banyak nenek-nenek. Oh iya, banyak ibu-ibu yang sudah berusia dewasa banget menghadapi tantangan dakwah di era digital. Ya, ibu-ibu ngapalin sudah nggak perlu ngapalin karena cukup klik muncul mukaddimahnya, klik muncul sistematikanya, klik muncul hadisnya. Ya, tapi bagaimana mengelola itu semua dalam konteks pengelolaan majelis taklim? Mau nggak ibu diajarin bagaimana bikin konten dakwah yang menarik? Siapa yang mau? Tolong Bu Eva dicatat, ingat-ingat wajahnya. Foto. Siapa yang mau diajarin nanti bikin konten dakwah di medsos? Jadi bikin bagaimana ibu ceramah singkat ditampilkan di medsos. Boleh di Facebook, di Twitter, di Instagram, di Reel, ya, video-video pendek. Bagaimana kuncinya, bagaimana nguploadnya, bagaimana agar menghasilkan. Nah, nanti secara khusus akan dibina sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Siap ya? Siap ya? Syaratnya punya HP, syaratnya punya paket. Syukur yang ngajarin dikasih. Oke, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Tetap terus gelorakan semangat dakwah dalam diri kita. Jati diri kita adalah bagian orang yang berkecimpung di dunia dakwah sebagai manifestasi mengikuti jejak Rasulullah SAW. Selamat berdakwah, sukses dunia akhirat, tunggu di pintu surga. Dan kalau engkau duluan, tunggulah aku di pintu surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Kunci yaitu materi manajemen majelis taklim yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fauzi Mahmud MM. Kepada beliau kami silahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina min ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'mati hadhil muwafaqah.
Nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah amma ba'dah. Para kiai, para ustadz, para ustadzah yang kami hormati, saya sebutkan dari sebelah sini Ustadz Taufik sebagai pembina Majelis Taklim, ada Ustadz Agus juga sebagai pembina Majelis Taklim, ada Ustadz Syarif Cahyono pembina Majelis Taklim, dan ada Ustadz Mukhlis. Kamu masuk pembina ya? Lupa saya. Ustadz Mukhlis sebagai pembina, ya, alumni yang langsung jadi pembina. Dan yang belum hadir pembina Majelis Taklim ada Kiai Rosid dan Ustadz Herman. Kita doakan Ustadz Herman mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Para bapak dan ibu, ini para pimpinan Majelis Taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan hebat sekali, saya sangat senang ibu-ibu bisa hadir dalam rangka pembinaan Majelis Taklim dengan materi manajemen Majelis Taklim Arisalah. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami. Setelah selesai kegiatan ini, Majelis Taklim kita tambah maju dan berkah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu ungkapan begini, ungkapannya. Kalau bahasa Arabnya begini, tapi saya yakin Ibu nggak apa. Bahasa Arabnya gini, al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil bin nidham. Hafal nggak? Saya tahu. Sesuatu yang benar tanpa dimanage dengan baik, maka akan dikalahkan oleh yang batil dengan manajemen yang baik. Saya ulangi terjemahan Indonesianya. Sesuatu yang benar, yang baik, yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan oleh yang batil dengan manajemen yang baik. Kira-kira gini, kalau saya ngambil contoh, ngapalin hadis tapi tidak dimanage, itu akan kalah dengan bagaimana cara korupsi tapi dimanage dengan baik. Paham gak ini? Apaan? Sesuatu yang baik tapi tidak dikelola dengan baik. Sesuatunya itu baik, tapi pengelolanya nggak baik, maka akan bisa dikalahkan oleh sesuatu yang tidak baik, tapi dikelola dengan cara yang baik. Berarti intinya apa? Pengelolaan. Apa aja kalau dikelola dengan baik, hasilnya akan jadi baik. Nah, Bapak dan Ibu kan mengelola Majelis Taklim. Majelis Taklim itu kan raudhoh kan ada dua. Pertama, raudhoh yang ada di Masjid Nabawi. Kita satu saat akan ke sana bareng-bareng. Kalau kita mengadakan tur ke raudhoh di Masjid Nabawi, mau nggak? Kalau gratis mau nggak? Raudhoh itu ada dua. Pertama, raudhoh yang ada di Masjid Nabawi. Yang kedua, raudhoh Majelis Taklim. Maka Majelis Taklim harus sifatnya raudhoh. Raudhoh itu apa? Taman. Taman itu raudhoh, taman. Maka yang namanya Majelis Taklim harus membuat orang seneng. Taman kan lambang seneng kan? Orang kadang-kadang kalau galau jalan-jalan ke taman, main dengan kumbang. Berarti apa? Majelis Taklim kita harus membuat orang jadi seneng di taklim. Jangan terlalu buru nafsu membuat orang jadi pinter, jangan. Jangan terlalu berburu nafsu membuat orang jadi pinter, tapi harus membuat orang jadi seneng, nyaman. Itu aja dulu.
Pinter nggak pinter itu kan urusan Allah itu. Tapi bagaimana orang menjadi nyaman? Kita yang mengelola nyaman, jamaah yang ikut kegiatan juga nyaman, karena namanya raudhah. Kayak taman. Maka bagaimana agar kayak taman? Pimpinan majelis taklim harus selalu menyenangkan orang. Yang paling sederhana, pintar senyum. Ustazah mana? Muridnya habis. Kirasib ke depan, kirasib ke depan. Ini pembina di depan ini. Ya, pembina di depan. Dicarikan kursi itu orang tua. Ya, ini salah satu pembina dia. Ya, salah satu pembina. Pembina yang paling tua beliau. Sebenarnya bukan tua, lahirnya duluan. Baik, kembali. Saya nggak terlalu banyak waktunya. Bagaimana kita sebagai pengurus majelis taklim, kita sebagai pimpinan majelis taklim membuat semua jamaah seneng. Bagaimana seneng? Caranya seneng gimana? Nggak usah terlalu berpikir jamaahnya pinter. Kalau harus pinter, mereka stres. Apalagi yang jamaahnya ibu-ibu. Mohon maaf, ibu-ibu kalau lagi ngaji kan sebenarnya lagi menghindari masalah. Bener kan? Bener ini. Di rumah kan banyak masalah kan? Karena di rumah banyak masalah, menghindar dari rumah ke majelis taklim, harapannya hilang masalah. Maka di majelis taklim jangan dibikin masalah lagi. Kan saya sering ngomong ini sama dosen-dosen di Arisala. Tolong kalau lagi yang dakwah itu lagi UAS, kalau nyontek nggak apa-apa. Tolong diikhlasin aja. Nyontek akan menjadi dosa kan kalau peraturannya nggak boleh. Tapi kalau peraturannya boleh, malah dapat pahala itu. Apa gitu kan? Yang penting kan seneng dulu kan, seneng. Nah kalau udah seneng, nanti hatinya nyaman, ilmunya masuk. Itu. Maka seorang ustadzah harus membuat jamaahnya seneng. Itu kunci pertama itu. Sampai zaman dulu, kiai-kiai zaman dulu, mohon maaf, mungkin kita belum bisa niru. Kiai-kiai zaman dulu bagaimana agar muridnya seneng, dikasih makanan itu. Maka kalau ngaji mesti makan itu. Itu kiainya harus kaya dulu. Kalau kiai miskin gimana ngasih makan? Bener ini dakwahnya para wali begitu. Karena apa? Agar mereka seneng. Mereka mau datang. Karena kalau mereka mau datang dan rasanya seneng, mohon maaf ini masuk materi sedikit. Orang kalau rasanya seneng, mohon maaf, nggak usah mikir, itu langsung paham. Karena apa seneng? Tapi kalau udah gak seneng, ya Allah, apalagi gurunya kalah. Melihat gurunya aja udah enek. Gurunya menerangkan begitu hebat, ilmunya gak akan masuk-masuk. Kayak dulu waktu kita sekolah kan, umpamanya paling gak suka sama guru matematika umpamanya. Begitu gurunya masuk, itu ilmunya udah hilang, ketutup otak kita itu. Makanya dibuka. Kontraknya basyiru, berikan keindahan, berikan kegembiraan, berikan kesenangan. Maka kunci pertama seorang pembimbing majelis taklim, pengurus majelis taklim, bikin jamaah seneng. Nggak usah mikirin bisanya biar ngalir aja. Makanya kalau nggak bisa nggak usah diomelin. Nggak bisa ustadznya sewot, goblok. Apalagi mohon maaf yang ngaji orang Jawanya Jawa daerah Ustadz Topik. Kan Jawa kowe gitu kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu nggak usah dirubah, biarin dulu. Yang penting seneng aja dulu. Oh kalau ngalamin nggak sah, ngalamin apaan? Bikin seneng. Setelah itu ini berarti rasa. Maka orang bimbing majelis harus pakai rasa, bukan sekedar pakai otak. Bahkan yang dikembangkan rasa, saling mencintai jamaah,
sering didoain jamaahnya, bila perlu bacain Fatihah, kemudian kasih berkat, kasih makanan, kasih duit. Setelah rasa itu dibangun bagus, baru sekarang masuk kepada logika. Logika itu adalah teori-teori yang perlu kita lakukan. Tapi yang namanya teori logika itu ikhtiar. Ikhtiar, bukan final, bukan mesti hasil, ikhtiar. Ya contohnya mohon maaf, orang kalau kepingin kaya ikhtiarnya kerja. Orang kalau kepingin bisa ikhtiarnya belajar. Tapi kan konteksnya ikhtiar itu kan. Nanti yang ngasih kekayaan Allah, yang ngasih ilmu Allah. Maka sekarang menggunakan logika. Logikanya namanya manajemen, ya, Nah, manajemen pengelolaan majelis taklim, manajemen majelis taklim adalah proses usaha. Makanya usaha. Orang kalau usaha harus semangat. Maka ibu-ibu ngelola majelis taklim harus semangat. Walaupun banyak masalah, nggak apa-apa, tapi harus semangat. Gitu. Usaha namanya. Usaha untuk apa? Mencapai terwujudnya majelis taklim yang ideal. Majelis taklim yang ideal itu ada 3 ciri-cirinya. Pertamanya jamaahnya banyak, gitu. Yang kedua fasilitasnya cukup. Yang ketiga dananya juga cukup. Makanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan majelis taklimnya ideal, berarti jamaahnya banyak, fasilitasnya bagus, duitnya banyak, gitu. Itu ideal itu. Tapi usaha itu, usaha. Nah, dilaksanakan oleh siapa? Oleh pengurus. Yang namanya pengurus itu kan orang banyak kan. Jangan dikelola majelis sendirian. Kadang-kadang majelis dikelola sendirian. Yang ngajar dia, yang nakain bangku dia, yang ngabsen dia. Banyak dia semua. Itu namanya bukan pengurus itu. Yang namanya pengurus itu adalah organ. Organ itu berarti banyak orang. Minimal ada ketua, ada sekali, ada bendahara, ada pembantu yang lain-lainnya. Itu kerjasama bareng-bareng. Jangan sendirian terus. Kalau sendirian terus itu namanya serakah. Serakah, nggak boleh. Ngajak temennya. Maka dilakukan oleh pengurus majelis taklim bersama para staf dan jamaahnya melalui aktivitas yang positif. Intinya apa di sini? Ada usaha ngurus majelis taklim secara bersama-sama. Berarti apa? Pengurusnya aktif. Bagaimana kalau nggak aktif? Ayo kita arahkan, kita bujuk, kita motivasi, kita ajak agar yang nggak aktif mau aktif. Kita datang, bila perlu ke rumahnya. Salah satu kuncinya bagaimana pengurus aktif, sering dikasih reward. Reward itu apa? Sesuatu yang menyenangkan buat dia. Reward itu nggak harus barang, reward itu nggak harus benda, tapi kadang-kadang pujian aja itu udah reward itu. Apalagi mak-mak kalau dipuji kan seneng bener kan. Subhanallah, cantiknya padahal jeleknya. Sering bahasa positif yang keluar bahasa positif, dan melihat sesuatu selalu menggunakan positive thinking, walaupun masalah tapi itu positive thinking. Sehingga kalau ada orang nggak aktif, tetap kita kasih reward, kasih semangat. Ada masalah, tetap kasih reward, kasih semangat. Intinya apa? Jangan ada negatif thinking dalam pikiran kita. Kalau terpaksa ada, buang pelan-pelan. Selalu melihat orang dari sisi positifnya. Kira-kira bisa nggak begitu? Nah ini yang agak sulit ini. Latihan positive thinking. Jadi selalu berpikir positif kepada orang lain, kepada siapapun juga. Dan nggak usah merasa bersaing. Kadang-kadang ustadzah mau ustadzah bersaing lagi rebutan berkat. Itu kan negatif thinking jadinya kan. Kalau ada temennya yang bantu jadi ustadzah kita seneng. Berarti apa? Melihat semua permasalahan harus dengan positif thinking. Positif. Walaupun orangnya nggak baik, tapi kita berpikir positif. Karena apa? Ana inda dzanni abdi bi, saya kata Allah dalam hadis qudsiynya, bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita berpikir positif, jadinya positif. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, jadi negatif. Contoh mamanya bendahara jarang datang, uangnya nggak dikeluarin gitu kan. Kemudian ngomong dasar orang Jawa bendaharanya, ngapain Jawa di bawah-bawah. Padahal yang nggak benar Betawi.
artinya apa? Jangan ada negatifnya ya, positif, selalu positif. Mungkin ada yang pernah dengar cerita Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, itu selalu melihat orang dari sisi positifnya. Dia nggak pernah melihat orang yang negatif, sampai melihat orang kafir. Melihat orang kafir yang masih positif itu, iya sekarang kafir dia, siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Saya yang sudah rajin sholat, siapa yang menjamin saya husnul khotimah? Kan positif tinggi itu kan? Gitu. Jadi apa, selalu positif pikirannya. Dan orang kalau pikirannya positif, insya Allah energi baiknya itu akan muncul terus menerus. Net. Manajemen Muslim, terus. Nah, ini kalau bisa pelan-pelan nih. Kepengurusan Majelis Taklim harus memiliki struktur yang jelas sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Gini, Majelis Taklim itu punya susunan pengurus ya. Jangan nggak punya. Kalau bisa diketik, ditempel susunan pengurusnya. Walaupun masih ada yang belum aktif nggak apa-apa. Dan kalau nempel yang agak gede biar kebaca karena zamannya nenek-nenek. Kalau tulisnya kecil nggak kebaca. Dia itu anak susunan pengurus Majelis Taklim apa namanya, Al-Jannah umpamanya. Terus disusun mulai dari ada pembinanya, penasehatnya, ketua, terus diketik yang besar ditempel. Nah ini akan bisa merangsang, oh saya pengurus, dan kita bisa mengingatkan. Kemudian pengurus itu jelas sesuai fungsi dan tugasnya. Bahasa menterenya ada job description, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendahara tugasnya apa. Jangan sampai ketua mimpin iya, ngajar iya, ngurusin duit iya. Itu nggak bagus itu. Nanti keliru ngitungnya. Urusan duit serahkan kepada bendahara, disuruh berfungsi. Karena bendahara kalau nggak dikasih tugas ngambek dia. Kasih tugas tuh. Jadi fungsinya jelas. Dan ini tolong dirubah. Kalau yang biasa ditangani sendiri aja. Kadang-kadang ngeluh, ya tapi kan dia kurang aktif. Ya yuk kita datang ke sana, bujuk dia, rayu dia agar aktif, kasih tugas. Orang kalau diberikan reward dan diwongno ini apa? Dihormati. Hargai berapa harganya, tanya dia. Dihargai, biasanya seneng. Nah kadang-kadang kita ini agak berat ngomong, agak berat menghargai orang, apalagi kalau orang itu nggak berharga. Tapi kita latihan kayak fungsinya. Nah setelah ada pengurus susunannya ada, tugasnya ada, strukturnya ada. Nanti kalau nggak ngerti caranya ada Ustadz Taufik ini, ada Ustadz Syarif dan yang lain-lainnya bisa membimbing. Kemudian hal yang dikelola, pertama pengelolaan acara. Majelis Taklim itu kan punya program. Kemudian ada ini acara PHBI di program disusun. Kalau bisa punya perpustakaan, paling nggak ngajarnya ada bukunya, ada kitabnya. Jangan sampai jiping mulu. Ustadzanya jiping, yang ngaji padahal tua-tua bukunya nggak denger. Jiping bukunya nggak dengar. Ya ada bukunya lah, walaupun fotokopian atau apa. Ada pengelolaan administrasi. Kalau bisa yang hadir di absen. Walaupun dia nggak bisa tanda tangan, kita sebutin siapa yang datang untuk mengevaluasi perkembangan kehadiran kayak apa naik, apa turun, apa sebagainya, kan ada datanya. Kemudian pengelolaan sarana prasarana, kalau bisa punya tempat. Kemudian pengelolaan dana, kalau bisa punya dana. Pengelolaan anggotanya dikelola dengan baik. Saya kan nggak harus bayar dana. Nah dana ini masalah yang indah. Makanya ibu-ibu kalau punya qasidah kan sering ya dana. Biasanya kalau yang nyanyinya ya dana memang lagi gini dana itu gampang nih, gampang sekali dana itu. Dari mana saya ngomong dana ini? Saya cerita dikit aja. Ari Salah sekarang umurnya udah 20 tahun. Asetnya
Dulu waktu berdiri itu dananya utang. Waktu berdirinya utang dananya. Sekarang aset Arisalah sudah 20 miliar. 20 miliar. 20 tahun asetnya sekarang sudah 20 miliar. Subhanallah. Ini karunia yang sangat besar. Padahal berdirinya utang. Bagaimana agar dana masuk dengan baik? Kuncinya satu, dipercaya oleh orang. Dipercaya. Jamaahnya percaya, masyarakatnya percaya. Karena kalau orang akan nyumbang kepada lembaga atau majelis yang dipercaya, dia akan enteng. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa dipercaya orang, sulit dana akan masuk. Bahkan kadang-kadang ada orang yang suka ngungkit-ungkit dana majelis taklim, padahal dia nggak pernah infak. Karena orang itu nggak percaya. Tapi kalau percaya, maka seberapapun dia akan infak dan nggak pernah akan mungkin-mungkin. Yang agak sulit adalah bagaimana kita ciptakan majelis taklim kita dipercaya oleh jamaah dan masyarakat. Ini yang paling mahal. Dimulai dari, ini bahasanya agak mentereng saya. Dimulai dari kredibilitas ustadznya, ustadzatnya atau pengurusnya. Pengurusnya kredibel, bisa dipercaya. Ini di sini apa nih? Atau di mana? Masih ada. Ini ternyata yang hadir bagus sekali. Harusnya ya, oke. Nah, untuk bisa dipercaya ini proses. Proses. Langkahnya untuk bisa dipercaya ada 3. Pertama, ikhlas. Bapak dan Ibu ngelola majelis taklim yang ikhlas ya. Walaupun banyak masalah. Banyak masalah nggak ngurus majelis taklim? Tapi yang ikhlas. Bahkan kadang-kadang kita dijelek-jelekin orang, yang ikhlas aja, gitu kan? Ada orang nggak pernah ngaji tapi jelek-jelekin, gitu kan? Kemudian apa yang penting ikhlas. Ini kunci dasar, ikhlas. Walaupun disalahin orang ikhlas, dicaci maki orang ikhlas, dijelek-jelekin orang juga apa aja ikhlas. Ini kan karakter Nabi itu. Yang kedua, jujur. Kalau ada ustadz sudah nggak jujur, orang nggak akan percaya. Walaupun ceramahnya bagus, ceramahnya hebat sekali, tapi nggak jujur, kata orang, lu ngomong doang. Jujur ini sangat penting. Maka tolong, ayo kita bareng-bareng untuk latihan jujur. Apa yang kita lakukan itu yang kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Oke, kemudian yang ketiga bermasyarakat tanpa pilih kasih. Jadi ustadz, jadi ustadzah, nggak usah terlalu akrab sama yang kaya, sama yang miskin kurang akrab, itu nggak boleh. Sama yang pintar akrab, sama yang bodoh kurang akrab, itu nggak boleh. Siapapun kita akrab. Dan ingat, orang yang akrab itu, kalau ada jamaahnya punya masalah, kita paling pertama datang. Contoh ada jamaah sakit, kita yang pertama kali datang. Sebelum orang-orang datang, kita datang duluan. Nah, orang akan percaya kalau seperti itu. Kalau sudah percaya, insya Allah rezekinya akan ngalir dengan baik. Amin. Nah, fungsi manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ini sederhana sekali ya. Bapak dan Ibu untuk membuat program itu direncanakan yang baik. Kalau ingin sederhana, ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan muluk-muluk programnya, tetapi yang realistis, yang kira-kira kita bisa lakukan. Karena kalau terlalu muluk-muluk itu nanti kita jadi beban. Kemudian program itu ditulis di majalahnya, program jangka pendek ini, jangka menengah ini, jangka panjang ini gitu. Dan pengurusnya ada periode. Biasanya berapa tahun Ustaz Taufik pengurus? 3 dan 5. Ya, antara 3 sampai 5. Kalau gubernur berapa tahun? 5. Kalau DPR? 5. Presiden? Jadi kan pelantikan presiden. Pak Sarip dipanggil Pak Prabowo, kemarin nggak mau dia. Ya. Kan pada dipanggil satu-satu kan? Satu pada datang, terus pada gitu kan. Pak Sarip dipanggil Pak Prabowo nggak mau. Saya tanya, kenapa nggak mau? Orang saya Sarip bukan Prabowo.
Ada orang manggil Ustaz Arif, manggilnya Prabowo ya nggak mau. Oke, mudah-mudahan pelantikan hari ini lancar dan berkah. Dan Indonesia ke depan tambah baik. Termasuk majelis taklim tambah makmur. Oke. Pengorganisasian. Nanti mungkin Ustaz Taufik bisa melanjutkan lebih lanjut. Pengorganisasian tadi udah singgung saya di awal. Artinya kalau ketua ya apa tugasnya, sekretaris dan seterusnya. Jangan semua dikuasai oleh satu orang. Tolong itu biasakan. Biasanya kalau kegiatan dikuasai oleh satu orang yang nggak ada, ambruk masalahnya. Ini kayak Arisalah mungkin kalian bisa sedikit memahami. Kalau dulu awal-awal berdiri saya banyak jadi ketua yayasan, tapi sekarang udah berapa puluh tahun saya nggak pernah jadi ketua yayasan. Saya ingin generasi-generasi berikutnya yang terus nyusul gitu kan. Karena apa? Banyak organisasi kalau mengandalkan satu orang meninggal, organisasinya ambruk gitu kan. Nah, Arisalah nggak mau seperti itu. Oleh karenanya kita juga latihan mendelegasikan orang lain. Waktu dilaksanakan itu pelaksananya harus dengan baik dan diawasi, khususnya masalah keuangan. Keuangannya tolong dikontrol. Ada pemasukan, ada tandanya, ada pengeluaran, ada tandanya dan sebagainya. Karena masalah keuangan ini persoalan trust, persoalan kepercayaan itu sangat penting. Dan syukur-syukur ada laporan bulanannya ya keuangannya, sehingga orang akan ngerti kemana uang yang kita terima. Asal kita transparan apa adanya, insya Allah orang akan percaya. Administrasi, nah ini, tapi yang mohon maklum ya namanya iya. Bisa ngomong nenek-nenek enggak ya? Iya. Ini yang agak sulit administrasi. Administrasi adalah seluruh proses kerja dalam mencapai tujuan yang meliputi catat-mencatat, tulis-menulis, koresponden, pengarsipan, dokumentasi, dan sebagainya seperti pendataan anggota. Anggotanya kalau bisa ngisi formulir, didata, gitu. Ini kan merupakan satu sejarah. Kemudian surat menyurat kalau bisa juga ada arsipnya. Dan sekarang sudah mulai digital, mungkin nanti akan belajar surat menyurat pakai digital. Kemudian ada notulasi rapat, kalau rapat ada notulenya. Syukur-syukur kalau ingin maju ada kartu anggota, kalau ingin maju. Tapi kalau seandainya belum juga nggak apa-apa. Ada buku inventaris barang, dicatat miliknya Majelis Taklim apa aja barangnya. Ada buku kas keuangan. Ini penting nih, buku kas keuangan. Karena kadang kan kita ini ibu-ibu kalau dapat dana dimasukin tas kresek gitu. Ada kwitansinya, ada agenda surat masuk dan keluar, lembar evaluasi, berita acara penghitungan dana infak, daftar buku perusahaan dan yang lain. Ini semua nanti akan dibimbing oleh para pembina. Ini para pembina ada Ustaz Mughlis, ada Kiai Rosid, ada Ustaz Sarif, ada Ustaz Taufik, ada saya, satu lagi tinggal Ustaz Suherman. Nanti teknisnya akan diarahkan. Dan saya kasih buku ini sekarang, mana bukunya coba lihat. Yang saya berikan. Iya, minta ya. Ini buku yang nulis teman saya, namanya Ahmad Yani. Ini banyak tulisannya, karyanya sangat produktif sekali. Ini manajemen Majelis Taklim. Tolong nanti ini dipelajari. Dan contoh administrasi ada di sini. Ada contohnya administrasi. Kalau bisa ibu kecuali baca Quran, baca buku ini. Ini jadi Quran kedua. Karena ini agak penting, walaupun nggak paham nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Ini contoh administrasi ada di sini. Yang ibu bisa mau lakukan. Kalau bisa ibu baca ini sampai tamat ya, sampai khatam. Ulang lagi, khatam lagi, terus yang bisa lakukan dilakukan. Karena ini agak lengkap ini contohnya. Sederhana bukunya, tetapi lengkap isinya. Makanya saya kasih bekal ini agar semua bisa memanage Majelis Taklim kita. Baik, terima kasih. Next, selanjutnya. Nah, ini yang agak penting ini. Sebelum ini maca salawat dulu. Ini problematika ini ibu yang kan. Yang salawatnya saya Pak. Solihat itu. Maka baca salawat lagi. Yang salawatnya bagus. Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى آله
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bina di depan semuanya. Pembina Majelis Taklim Salah ada 6 ya. 7 ya, 7 dengan saya. Yang pertama saya membawai 5 Pak 6 ya, lupa saya karena datang. Terus ada Ustaz Taufik, ada Kirosid berapa yang dibina? 7, Taufik 8. Terus Ustaz Agus berapa? 8. Terus Ustaz Sarif berapa? 7. Pengurus 7. Ya ada 7 8. Karena semua majelis taklim binaan kita jumlahnya 65. Jadi 65 majelis taklim yang kita bina, yang kita bimbing. Nah, setiap pembina ini membina 7 atau 8 dari berbagai tempat. Kayak Ustaz Taufik umpamanya, coba Tapi ceritakan majelis taklim apa aja, di mana aja, kita coba. Baik, terima kasih dari 8 majelis taklim. Yang pertama, yang paling dekat, Majelis Taklim Al-Ikhlas di Ciracas, RT 12 RW 4 ya, ketuanya Baga Sapi ya. Kemudian ada di daerah Sukatani ya, Majelis Taklimnya Bu Supita dia Ilmi ya. Kemudian ada masalahnya Bu Hidayatul Nikmah ya, di arah ke Depok gitu ya. Kemudian Pak Sargiono di pabrik emas ya, klaim itu masalahnya beliau ya. Kemudian ada Bu Misani, Bu Misani ini Betawi itu rambutan ya, ada datang alhamdulillah ya. Kemudian ada dari RRI ya, majelis taklimnya Bu Yani Suryana ya. Itu diantara majelis taklim yang ada pun Bu Edi, Bu Sriwati ada ya. Itu semua majelis taklim yang dari zona 3 ya. Makasih. Coba, ada yang ingat nggak? Ada teman dikit. Nggak apa-apa. Paling 7 yang ingat saya 2, yang 5 hilang. Nurul Basiro yang ada di Cipayung, Bu Haji Murtiasi. Kemudian yang di Kerandan, Bu Haji Ike. Terus yang lainnya sudah saya hubungin juga, cuma nggak diangkat-angkat kemarin ya. Yang Bu Haji Habibah yang disusukan nggak diangkat. Ustadz Mansur tapi ada ya? Ada. Ustadz Mansur ada. Jadi yang aktif saya itu hanya 2 Kiai. Ya, nggak apa-apa. Yang lainnya masih bagian problematika itu. Ya, masih goib. Masih goib. Ya, karena memang katanya sudah ada gurunya, sudah ada kiainya di sana, sehingga ada ustadzanya, sehingga kita selama ini memang hanya monitor dadakan gitu. Ya, terus terang. Terima kasih. Masih ingat berapa? Yang pertama Ibu Asmaya, alhamdulillah hadir. Walaupun majelis taklimnya tiap harinya bareng dengan anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi kakek-kakek, nenek lebih hebat lagi. Kemudian yang selanjutnya Ibu Sina tadi hadir, alhamdulillah. Walaupun nggak pernah ketemu ya Bu ya. Saya 2 kali ke masjid, alhamdulillah nggak ketemu ya. Tapi alhamdulillah hadir. Kemudian tadi ada yang izin juga. Kemudian ada Ibu tadi Bapak Isan izin, tidak bisa hadir, Haji Isan. Kemudian Ibu Nia Kurniasi juga izin. Tadi sudah komunikasi karena ada keluarganya yang punya hajat. Ibu Nani Sumari saya belum ketemu.
Oh, paling depan, mohon maaf. Keduluan saya, mohon izin, alhamdulillah. Tetap semangat, alhamdulillah. Insya Allah Bunda Ilah, alhamdulillah hadir. Dua Kiai yang tidak hadir tadi karena sudah komunikasi sedikit. Mas Arif, terima kasih. Saya kok nasibnya sama ini. Sama, hampir nasibnya sama. Jadi saya ada 3 majelis taklim yang sudah saya hadiri. Itu yang Depok ya, Bukisna ya. Ibu PKK, terus kemudian Ibu Haja Yuyun, terus kemudian Ibu Haja Surya, terus yang lain, oh ya, yang lain itu ada 2 lagi, itu dihubungi walayahnya walayamut, terus kemudian kok, ya nanti, oh iya betul, ini agak lupa saya namanya. Karena yang sudah hadir 3 kali saya pasti ingat. Tapi kalau yang belum sama sekali belum ketemu nggak ingat. Karena belum pernah ketemu orangnya seperti apa, cantik atau tidak, tua atau muda gitu kan. Itu belum ketemu. Mudah-mudahan pada siang hari ini ada bisa ketemu karena nanti ada teknis lebih lanjut. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih bahwa untuk majelis taklim binaan saya ada 7, diantaranya ada Bu Aam yang di Zeni, informasinya hadir Bu Aam. Kemudian ada Bu Desmawati, ada Bu Aam Amirah ini di Pondok Ranggon, tetapi beliau izin hari ini ya karena umroh. Kemudian ada Bu Marhamah ini di pengantin lagi di dalam Turan Baru, beliau izin lagi kita ya. Ini ibunya Pak Wahyu yang bahasa Arab. Kemarin izin karena masih Idan dan ada Bu Retno dan semua alhamdulillah sudah ketemu dan untuk kegiatannya kemarin alhamdulillah sudah lancar seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Rosid, karena sudah ada kiainya kita hanya monitor. Terima kasih. Mohon maaf, kita akan membina, bukan kita akan ngajar. Bukan. Pembina tugasnya bukan ngajar, tapi memanage. Manajemennya yang belum bagus itu kita berbagi. Yang ngajar tetap biasa aja. Yang ngajar di sana tetap itu. Kecuali kalau memang butuh ada yang ngajar, monggo. Tapi kalau sudah jalan, tetap jalan. Kita akan membina manajemennya. Umpamanya pelajarannya, umpamanya bukunya, umpamanya administrasinya, ada kepengurusannya untuk ngurusin masalah-masalah. Nah, masalahnya kan kurang lebih gini nih, yang ada di layar ini. Ada persepsi sempit. Sempit itu gini, ngaji mulu. Kira-kira pernah dengar gitu nggak? Iya. Itu masalah itu. Ngaji mulu. Ada lagi. Pengurusannya belum serius. Ada sih nama-namanya, tapi malah pengurusnya jarang datang. Ada nggak gitu? Ada. Itu masalah itu. Kemudian ada lagi anggota yang pasif, hanya jamaahnya nggak aktif. Ada namanya, daftarnya ada, tapi jarang datang. Ada nggak begitu? Nah itu masalah itu. Nanti akan diatasi itu. Kemudian kurikulum pengajiannya tidak jelas, pengajian tapi nggak pakai kurikulum, kitabnya nggak ada, kurikulumnya nggak ada nggak yang seperti itu? Oke. Kemudian ada lagi metodenya yang belum berkembang, metode agak penting. Ada lagi aktivitas yang tidak variatif. Kita majelis taklim itu kan kayak taman, menyenangkan, harus variatif yang menyenangkan. Umpamanya sholawatnya yang bagus, gitu kan? Jangan yang memberi sholawat nenek-nenek yang giginya gitu kan, nggak menarik gitu kan. Sarana yang kurang. Nah ini yang penting ini, dana yang kurang, ada nggak yang begitu? Ada kompak kalau ini. Kerjasama terjalin. Nah ini semua nanti akan dikasih masukan oleh para pembimbing. Maka nanti habis ini ngelompok dengan pembimbingnya.
kelompok. Ini akan dikasihkan solusinya. Gimana cara nyari dana, gimana cara pengurusnya aktif, bagaimana terus macam-macam. Nanti pembimbing akan kelompok dengan ibu-ibu masing-masing untuk mencari solusi ini. Nah, salah satu intinya ini ada program aktivitas yang tidak variatif. Orang kalau ngaji itu aja agak jenuh. Agak jenuh aja. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu suruh ngaji Al-Quran kan gak jelas bacaannya kan. Yang mat dibaca pendek, yang pendek dibaca mat, lama-lama med-medan. Nah, sehingga perlu ada variasi. Umpama contoh aja, contoh kecil. Ayo diadakan city tour ziarah umpamanya. Nggak usah jauh-jauh lah, ke Mekah. Kan indah sekali. Dan ini sudah mulai ada yang jalan. Kayak masalahnya Bu Haji Lilis kan. Bu Haji Lilis itu besok tanggal 27 akan memberangkatkan jamaahnya Bu Haji Lilis sampai 22 orang. Subhanallah. Itu dari jamaahnya dia. Karena dia sering ngomong gitu, akhirnya ada 22 orang. Caranya apa? Model tabungan. Dia nabung ke tukang ngaji, mungkin nabung 100.000, 500.000, lama-lama kan bisa terkumpul. Maka boleh aja diadakan program tabungan umroh umpamanya. Tapi yang jangan jadi beban, yang nyaman-nyaman aja. Karena kembali konsep Majelis Taklim bikin nyaman, jangan bikin beban. Maka jangan sampai ada yang berantem pengurusnya. Kadang-kadang pengurus nggak akur. Ketua sama bendahara berantem. Bendaharanya duitnya nggak pernah dikeluarin. Ketuanya gergetan. Ini nanti akan diatasi. Makanya perlu variasi ya, perlu variasi. Nah ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, nanti akan ada mudzakarah, ada diskusi bagaimana cara mengembangkan prinsip Majelis Taklim yang kita bina wajib berkembang. Ada dalil ini. Man dalla ala khairin. Apa tulisnya? Yang man dalla ala khairin. Man dalla ala khairin falahu wa ajru man amila. Ini enggak pada apa ya? Ini dalil bisa memotivasi diri. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, ngajar pengajian, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Sekarang kita ngajarin wudu aja. Kadang-kadang ada loh ibu-ibu nggak bisa wudu itu. Sederhana kan? Ajarin wudu, jadi wudunya bener. Satu saat kita meninggal dunia, orang yang diajarin wudu masih wudu terus. Kita di akhirat dapat pahala dari wudunya orang wudu. Berarti apa? Ngajar misalnya jadi orang kaya betul. Di akhirat. Dan ada lagi. Indahnya nih, kalau ibu ngajarnya ikhlas, doa mereka, murid itu kan rata-rata doain dulu kan, doa mereka itu yang mahal. Maka tolong ibu yang ikhlas, yang nyaman, agar mereka mendoakan kita. Insya Allah doanya mereka akan menjadi berkah untuk kita semuanya. Maka prinsip Majelis Taklim kita harus maju, siap? Majelis Taklim kita harus berkembang, siap? Itu harus. Dan nanti tolong para pembina, kalau yang masih belum jalan dengan baik, tolong dikembangkan lagi ya, dikondisikan kembali agar bisa berjalan dengan baik. Baik, sekiranya dari saya itu, nanti yang masih banyak dari para pembina yang akan menyampaikan teori-teori, termasuk ini masalah problematika tadi. Saya ucapkan selamat dan sukses dan mohon doanya. Sekarang Ustadz Tatang lagi bimbing umroh. Kenal sama Tatang? Dia orang paling terkenal dia. Orang paling terkenal. Malah dia lebih terkenal dia daripada saya. Ustadz Tatang lagi bimbing umroh kemarin berangkatnya. Kemudian nanti tanggal 27 ada Ustadz Ulul, anak saya yang akan berangkat bimbing umroh. Mohon doanya, mudah-mudahan mereka yang umroh diberikan kelancaran Allah SWT. Ibu-ibu satu saat bisa berangkat ke tanah suci semuanya. Dan jangan lupa informasikan di hari salah ada haji.
Ya, ada haji. Haji itu ada 3 macam. Ada haji reguler, ada haji plus, ada haji furoda. Reguler itu nunggunya 25 tahun. Plus itu nunggunya 5 tahun, 6 tahun. Yang furoda setahun. Tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Biayanya kalau yang reguler kira-kira 60 juta. Kalau yang plus kira-kira 200 juta. Kalau yang furoda kira-kira 400 juta. Ada lagi haji yang gratis, yaitu yang enggak jadi berangkat. Terima kasih dari saya. Saya senang sekali Bapak dan Ibu datang. Mohon maaf kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa silaturahmi bersama. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah dapat banyak ilmu materi dari Pak Kiai ya. Di sini saya sedikit banyak akan menjelaskan tentang program Dai Arisalah yang ada, salah satunya yaitu adalah haji dan umroh. Jadi ibu-ibu semua di sini yang aktif dalam kegiatan majelis taklim saat ini dalam dunia dakwah itu bukan hanya menyampaikan tentang mengajak ibadah sholat, ngaji, puasa, sholat, ngaji, puasa. Kan rukun Islam ada berapa? 5. Syahadatnya pasti udah semuanya. Sholat, puasa, zakatnya udah. Tapi yang masih belum kita berani untuk mengajak adalah rukun Islam yang nomor 5, ngajak berangkat haji. Kenapa ngajak berangkat haji nggak berani? Yang ngajak aja belum berangkat. Kita mau ngajak orang berangkat haji, kitanya aja belum haji. Kira-kira rada minder apa enggak? Minder kan? Maka sekarang mindset kalau ngajak orang berangkat haji nggak harus pergi haji dulu, itu juga harus kita tanamkan. Orang ceramah kematian aja kita juga belum pernah. Pede banget nyampain di akhirat begini kematian begini. Emang udah pernah? Belum kan? Maka kalau kita ngajak orang mau berangkat haji, berangkat umroh ke tanah suci, memang kalau sudah pernah ke tanah suci punya nilai plus. Tapi walaupun belum pernah ke sana, kita mengajak, salah apa benar? Nggak masalah. Syukur-syukur dengan kita mengajak, nanti kita juga kebagian jatah ke tanah suci. Gimana caranya kebagian jatah ke tanah suci? Ini di Arisalah, alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak sekali jamaah kita, yaitu yang tergabung dalam kegiatan mitra. Nah, Arisalah ini punya jamaah haji, punya jamaah umroh, punya jamaah dakwah dan lain sebagainya, dan mereka ini sudah banyak yang tergabung ke dalam mitra. Nah, di sini juga ada beberapa nih, ada Bu Haji Afifah salah satunya, dan banyak beberapa yang tergabung di dalam mitra sini yang saya lihat. Dan Bapak Ibu yang belum tergabung dan mau bergabung untuk menjadi mitra Arisalah, khusus di dalam bagian haji dan umroh, kami sangat persilahkan dan buka pintunya lebar-lebar. Gitu. Caranya gimana? Caranya yang pertama itu sudah kita bagikan formulir ya. Nanti Bapak Ibu silahkan yang mau bergabung untuk menjadi mitra, isinya di rumah aja. Isi di rumah, mikir-mikir dulu, konsultasi dengan keluarga, kita akan bergabung menjadi mitra. Dan nanti ketika sudah menjadi mitra, di situ baru akan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dan akan ada pertemuan-pertemuan, baik yang secara segini, gede, besar, ataupun yang kecil-kecil. Jadi nanti kalau sudah tergabung menjadi mitra, akan diajarkan salah satunya adalah cara memasarkan produk haji dan umroh. Karena kan kalau kita belum pernah haji, belum pernah umroh, kan rada bingung di sana gimana caranya kan?
Tapi nanti diajarkan bagaimana caranya memasarkan produk haji dan umroh seolah-olah kita udah sering ke sana. Seolah-olah. Seolah-olah udah rajin, padahal belum pernah. Kok bisa dia menjelaskan haji dan umroh tapi kayaknya kok sering berangkat padahal belum pernah. Nah, karena ikut pelatihan tersebut. Nah, maka itu sebenarnya di formulir yang Bapak Ibu pegang, di situ nanti silakan diisi. Dan bagi yang memiliki jamaah di majelis taklimnya ini sangat potensi sekali ya. Kemudian nanti di sana Bapak Ibu bisa untuk memasarkan program-program umroh, khususnya umroh yang Arisalah yang kita adakan, yaitu adalah paket umroh 2025. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca masing-masing saja, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April atau bulan Syawal. Fasilitasnya dan harganya itu lengkap di situ. Tapi kalau Bapak Ibu hanya melihat brosur tanpa tahu cara menyampaikannya, biasanya jamaah kurang seret. Ujung-ujungnya nanti saya ke Arisalah aja lah yang lebih jelas gitu. Kenapa? Karena mitranya juga belum menguasai produk. Nah, kemudian ada juga sekarang, tapi diam-diam aja nih, rahasia, nggak usah ngomong-ngomong ya. Kalau misalkan ada jamaah Bapak Ibu yang sudah daftar haji reguler gitu ya, tapi mau berangkat tidak sesuai dengan urutannya. Misalnya daftarnya 2015, berangkatnya 2040 misalkan. Wah, saya mau berangkatnya agak cepat Pak Ustadz. Ada nggak caranya? Ada caranya. Gimana caranya? Itu nanti kalau jadi mitra. Kalau ya rahasia, kan namanya rahasia gitu. Nah, nanti itu akan diajarkan caranya, kemudian kok bisa dan lain sebagainya. Itu rahasianya akan kita buka nanti ketika sudah tergabung menjadi mitra. Karena kalau disampaikan di forum besar nanti takutnya kesana kemari kan gitu kan. Jadinya 2040 jadi 2050. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, program umroh kita khususnya di Arisalah ini, alhamdulillah kita Allah berikan keberkahan bisa memberangkatkan jamaah haji, khususnya jamaah umroh setiap bulan. Yang paling dekat itu liburan sekolah tanggal 22 Desember. Kemudian Januari sampai bulan April itu bulan Syawal, dan di tahun 2025 ada yang program umroh plus Turki. Jadi kalau kata pepatah itu, kita menebar jala sebanyak-banyaknya, paling yang ketangkep 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu. Kalau kita sosial, sekarang zamannya media sosial, kita malu ngomong sama orang, belum bisa ngomong sama orang untuk ngomong haji umroh, minimal update status di WA. Share. Update status di WA kan nggak perlu ngomong kan? Share aja status di WA. Nanti orang-orang lama-lama ngeliat terus japri, gitu kan? Nah, kita belum bisa cara ngomongnya, nanti dialihkan ke Arisalah. Itu kalau tidak menjadi mitra. Tapi kalau menjadi mitra, Ibu Bapak bisa ngomongnya, tahu produknya, kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan, akhirnya jamaah punya rasa percaya dan daftar melalui Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi mitra, kita tidak dipungut biaya apapun ya, alias free. Malah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pelatihan-pelatihan secara berkala, baik di tim besar maupun di tim yang kecil. Kemudian nanti akan mendapatkan fasilitas berupa spanduk di rumahnya. Kalau rumahnya misalkan ada pagernya atau ada kanopinya. Kalau nggak bisa spanduk yang gede karena misalkan rumahnya gitu ya. Ya, itu nanti bisa diganti pakai banner yang berdiri. Ya kan? Kan ada banner yang dipajang, ada banner yang berdiri, itu bisa. Ada banner berdiri itu bisa dipajang di depan jendela, depan pintu dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan name card atau kartu nama sesuai dengan nama dan gelarnya masing-masing. Yang punya gelar kuliah sarjana dituliskan saja di kartu nama tersebut.
Dan Bapak Ibu, ini bukan apa kayak kita menjadi karyawan, oh harus target sebulan sekian jamaah, nggak perlu. Pokoknya Bapak Ibu bisa bersosialisasi, kemudian ada, silahkan diarahkan ke Arisalah. Jadi tidak ada beban, ini hanya untuk sampingan atau side job kalau Bapak Ibu mungkin butuh iseng gitu ya. Saya di rumah nggak ngapa-ngapain Ustaz, udah ngaji mulu kesana sini tapi yang disampaikan sholat, puasa, zakat, sholat, puasa, zakat. Sekali-kali saya mau bisa nyampein tentang haji, nah boleh. Apalagi kalau Bapak Ibu ini notabene punya majelis taklim, punya majelis taklim ya, artinya menjadi ketua di majelis taklim atau mendirikan majelis taklim yang mana menjadi pembinanya di situ, Bapak Ibu bisa menggulirkan program nabung umroh. Kan kalau orang nabung umroh itu kan nggak usah ditarget sekian sebulan 500, sebulan 1 juta, nggak usah. Jadi ajak aja jamaahnya, berapapun ada uangnya dalam 1 bulan, silahkan punya 100 ya 100, punya 500 lagi nggak punya ya nggak usah. Tapi minimal punya target tahun berapa. Misalkan, oh majelis taklim A, kita target yuk 3 tahun lagi 2027 umroh 1 majelis taklim. Misalkan. Dan itu sudah beberapa yang berhasil. Contohnya ada Bu Haji Lilis yang di Cisalak, orang Cisalak mesti udah ngerti semua. Ah ya, nih beliau tuh. Itu insya Allah berangkat tanggal berapa Bu ya? 27. Nabungnya berapa tahun? 2 tahun targetnya nabung. Itu 2 tahun yang lalu mereka ngisi formulir, bikin buku tabungan, kemudian target 2024 berangkat umroh 1. Oh 2025, tapi duitnya kebanyakan jadi 2024 ya. Gitu. Artinya Bapak Ibu yang punya majelis taklim belum pernah umroh, saya mau ngerasain gimana nikmatnya beribadah umroh, tapi kira-kira nggak usah bayar, bisa nggak Pak Ustaz? Bisa. Caranya gimana? Ajak majelis taklimnya bikin tabungan umroh, kemudian setelah itu nabung selama target tertentu. Nanti minimal kalau misalkan dalam 1 keberangkatan minimal ada 15, insya Allah nanti Bapak Ibu yang ketua majelis taklimnya kita bantu untuk ikut berangkat. Mudah nggak kira-kira nabung 3 tahun? Hanya nabungnya harus di bank, nggak boleh nabung di lemari. Jadi nanti dibikinin tabungan, ada bukunya boleh dipegang, tapi nggak ada ATM-nya. Kalau ada ATM-nya, jadi cabe, jadi kangkung. Jadi santai aja, target pokoknya 2 tahun, 3 tahun. Nanti di tahun kedua, saya masih kurang 10 juta, kejar 10 jutanya. Jadi tidak ada target, sebulan harus berapa, yang penting targetnya di tahun kedua atau ketiga bisa selesai semuanya. Jadi cukup dulu tabungannya, baru berangkat rame. Kira-kira enak nggak tuh? Kalau bayangin ya, di Mekah tawaf sama teman-teman 1 majelis taklim. Habis tawaf di Ka'bah bareng-bareng 1 majelis taklim, pulangnya Pak Ustadz sebentar kita nggak mau ke hotel dulu, mau kemana? Mau ke mall dulu, jalan-jalan. Keliling mall sama orang-orang 1 majelis taklim. Begitu keluar mall, kok pintunya beda ya? Nggak pulang-pulang, ternyata kemana? Nyasar bareng-bareng 1 majelis taklim. Kan enak juga itu. Jadi umrohnya bareng, belanjanya bareng, nyasarnya itu kenangan yang sulit dilupakan. Kalau umrohnya masing-masing sendiri berdua, kan kenalnya sama teman-teman baru doang. Tapi kalau berangkat sama 1 majelis taklim yang mana Bapak Ibu di situ menjadi pimpinannya, subhanallah, itu kenangan seumur hidup yang tak terlupakan. Dan kita sering memberangkatkan jamaah umroh yang dengan program itu yang dikomandani oleh kepala atau ketua majelis taklimnya. Nah insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti jejak dan langkah-langkah tersebut. Maka
sekali lagi kami tawarkan, silahkan Bapak Ibu yang mau bergabung menjadi mitra, pulang ke rumah, isi formulirnya, kemudian nanti sampaikan atau hubungi di nomor yang ada di WA. Di brosur ada, di brosur satu. Ada nomor WA-nya nggak di belakang? Nah itu nomor admin ya, di brosur yang umroh itu kan formulir. Nah belakangnya di brosur, maaf. Nah itu. Nah di brosur kan di belakangnya ada tulisan ya. Nah di tulisan itu ada nomor WA-nya. Silahkan Bapak Ibu WA ke nomor tersebut. Dan yang sudah menjadi mitra dan saat ini hadir, ayo sama-sama kita teruskan perjuangan kita untuk bisa berdakwah melalui haji dan umroh. Prinsipnya nanti ketika menjadi mitra akan kita kasih brosur-brosur secara online, secara offline. Dan Bapak Ibu bisa sebarkan di media sosial dan di tetangga-tetangga sebagainya. Baik, itu saja, singkat saja Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk di program ini silahkan dibaca masing-masing. Kemudian setelah ini yang ingin menjadi mitra silahkan isi formulirnya, WA japri ke HP admin. Nanti difotoin atau bisa langsung datang ke Arisalah. Untuk selanjutnya kita bikinkan banner, spanduk, dan kita adakan perkumpulan kecil dulu ya, supaya bisa untuk memahami produk-produk daripada haji umroh Arisalah. Terima kasih. Walafuminkum waqaul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang siap ikut pelatihan namanya apa Ustaz tadi? Pelatihan pengembangan dakwah digital. Oke, dicatat Bu Eva. Dicatat. Kang Wisnu nyatat yang sebelah sini. Bu Eva nyatat yang sebelah sini. Biar cepat. Sebutin namanya yang ikut. Sebutkan namanya dari saya. Udah, yang penting ikut aja dulu, daftar dulu, nanti habis ini digodok waktunya. Iya, om belum ditentuin, belum ditentuin. Tenang, tenang. Ya, didata dulu. Jadi ibu nanti menjadi konten kreator tapi isinya dakwah. Siapa tahu yang bisa sholawat bagus, ya ibu sholawat ngambil background musiknya kayak apa, tinggal di upload gitu. Siapa tahu nanti viewernya banyak, ya subscribernya banyak, ya akhirnya dapat reward. Minimal rewardnya ya dapat dari kontennya. Yang kedua rewardnya sering diundang. Banyak seperti itu, banyak. Makanya tidak sedikit orang yang di medianya cakep banget penampilannya, giliran diundang beda. Ya karena mereka ahli di bidang dakwah digital, tapi mungkin lemah atau kurang maksimal di dakwah yang langsung off-air-nya. Udah dicatat semua? Tadi semua mana? Oh iya, Bu Eva udah semua? Ada berapa di Bu Eva? 11, dari sebelah kanan saya 11. Ayo, Kang Wisnu masa kalah sama Bu Eva? Bu Eva 11-nya udah kelar. Yo, sat gitu. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama yang nanti akan kita follow up. Nanti oleh tim dari pembina asal binaan akan digodok kapan pelaksanaannya, ya seminggu sekali aja lah, gitu ya, seminggu sekali aja lah, ya. Yang penting ibu bisa maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ngecek dulu masih pada ingat apa enggak dengan zonanya masing-masing. Oke, saya cek dulu. Zona 1
yang agak tinggi zona 1. Saya hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, zona 1 pembinanya siapa? Benar. Pasti Pak Kiai datang hanya separuh doang. Belum ada datang. Nanti Pak Kiai diwakili oleh Pak Ustadz Tony nanti. Ya. Zona 2 yang hadir. Zona 2. Ya, yang zona 2 tunjuk tangan. Zona 2. Ya, zona 2. Oke, zona 2 pembinanya siapa? Bagus. Benar atau salah? Zona 2 siapa pembinanya? Pakai Rosid. Zona 3. Zona 3 yang merasa zona 3. 1, 2, 3. Zona 3 pembina siapa? Tuh 2, 3, 4. Yang 4 lagi 5. 3 lagi. Oh tadi izin 1. 2 lagi yang belum. Bu Sriwati. Ngacung. Nah gitu, cuma 1 doang masalah yang izin. Oke. Zona 4. Yang merasa zona 4. Zona 4 pembinanya siapa? Zona 4. Pak Agus. Pak Agus. 2, 3, 4, 5, 6. Zona 5. Pembinanya siapa? Kita cari. Berdiri biar kenal sama anak buahnya. Katanya Ustaz Sarif menunggu Maimunah susah. Gak pernah dibalas katanya. Zona 6. Zona 6. Zona 6. Yuk. Yang merasa zona 6. Yuk. Pak Muklisnya mana Pak Muklis? Pak Muklis zona 6 ya? 7. Zona 6 Pak Herman. Bu Ade. Iya. Tuh 2, 3, 4. Ya. Zona 7. Pak Muklis pembinanya. Ada nggak Pak Muklis yang hadir? Bu Abida, udah pamit. Oke. Ya. Yang belum masuk zona. Bu Emma, belum masuk zona. Oke. Yang belum masuk zona nanti kumpul dengan Ustaz Muklis. Ya, kumpul dengan Ustaz. Kembali saya ingatkan, yang zona 1 binaan Pak Kiai nanti dengan Ustaz Muklis. Yang belum punya zona nanti dengan Ustaz Tony. Kumpul ya, kumpul. Kita kumpul hanya 10 menit saja. Ya, untuk mengkonkretkan langkah selanjutnya untuk pembinaan. Ya, Bu Azizah zona berapa? Zona 1. Ya, Ustaz Muklis ya. Ya, nanti langkahnya apa saja, keinginan ibu apa saja, ya, kemudian nanti dari pembina apa saja akan diberikan. Ya. Ya, Bu Ade. Ya. Zona 6 gabung dengan zona yang minim nanti zona 2. Kan yang hadir 2. Ya, ditambah dari zona 6 pembinaan Pak Ustadz Herman karena sakit. Ya, nanti gabung dengan yang senior pembinaan yang seumuran. Ya, zona 6 nanti dengan zona 2 nanti ketemu dengan Pak Kiai Rosid. Ya, nanti mendapatkan arahan. Sekali lagi, zona 1 ke Ustadz Muklis, zona 2 dan zona 6 ke Kiai Rosid, zona 3 dengan saya, zona 4 Ustadz Agus Barka, zona 5 Ustadz Arif, non zona yang belum masuk zona dengan Ustadz Tony. Ya, Ustadz Tony. Ya, nanti Bu Eva yang mencatat ya, yang lain-lainnya. Baik, untuk zona 1 Ustadz Muklis tempatnya di pojokan sebelah sana. Oke. Zona 2 sebelah sini. Oke ya. Zona 3. Zona 3 ada di depan. Zona 3. Zona 3 ada di depan. Zona 4 di tempat kita berwarga. Ya. Zona
5 Ustaz Arif di tengah, zona 2 dan 6 tadi ya, Kiai Rosid ditentukan di mana Kiai Rosid? Ya, zona 2 dan zona 6 ada di musola. Oke, bang semuanya silakan menemui pembinanya masing-masing. Selesaikan urusannya, boleh secara kekeluargaan maupun secara adat. 10 menit. Ya. Yang non zona di ruangan Pak Kiai. Ya, yang non zona di ruangan Pak Kiai. Ya, yang non zona ya. Ada budal priban dan lain sebagainya itu di ruangan Pak Kiai. Silakan.